nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal khatirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada siang ini dapat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Selanjutnya khatib mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada jamaah Jumat semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kata merdeka sering dipersempit hanya kebebasan dari penindasan secara fisik, sehingga orang mengatakan ada merdeka dari penjajahan, merdeka dari perbudakan dan sebagainya. Agama Islam memberikan wasiat mengenai kemerdekaan dengan membebaskan diri dari belenggu ketakutan, dari keraguan, dan merdeka dari kebiasaan buruk yang seringkali menghambat potensi kita. Menjadi merdeka adalah pilihan secara sadar yang harus dibuat oleh setiap muslim. Di antara wasiat Islam agar menjadi manusia yang merdeka seutuhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wasiat agar merdeka dari syirik. Wasiat ini adalah menjauhkan diri dari syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah dosa yang paling besar dan penghalang terbesar bagi kemerdekaan spiritual kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah atau karena syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Menjauhkan diri dari syirik adalah bentuk kemerdekaan spiritual yang memungkinkan kita beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan. Integrasi kekuasaan dalam mengembangkan Islam atau segala sesuatu yang dan menunjukkan kepada karena kita menyadari adalah yang bebas dari orang dosa. Artinya dosa menghasilkan kehidupan dari orang yang telah secara spiritual, tapi juga menguatkan iman dan mendekatkan kita kepada tujuan hidup yang hakiki. Adapun wasiat yang kedua,
yaitu merdeka dari dosa dan kemaksiatan. Sebagai muslim tentu sebisa mungkin menghindari dari dosa dan kemaksiatan. Walaupun tentu saja tidak ada yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan membelenggu hati dan beban bagi jiwa kita. Ibnu Katsir menjelaskan dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasr ayat yang kedua, wa wada'na ka wisrak, dan menurunkan beban. Beban dalam surat Al-Insyirah atau Al-Nasr tersebut adalah yang dimaksud adalah merupakan dosa. Artinya dosa dan kemaksiatan akan menjadi beban bagi orang yang melakukannya, sehingga dosa menjadikan berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama khota'un wa harul khota'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah pendosa atau pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Dengan bertaubat dan menjauhi kemaksiatan, kita merdeka dari belenggu dosa dan dapat hidup dengan penuh keberkahan. Maksiat merdeka dari ketergantungan hawa nafsu. Hawa nafsu dapat menjerumuskan kita dalam berbagai dosa. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan tidak membiarkannya menguasai hidup kita. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, adapun yang keempat adalah wasiat agar merdeka dari perpecahan dan perselisihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Sebagaimana firman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari perselisihan memungkinkan kita merdeka dari konflik dan hidup dalam keharmonisan serta kedamaian. Dengan mengutamakan kebersamaan dan saling pengertian, kita menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didengar. Persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan bersama dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara menghindari perselisihan meminimalkan potensi perpecahan yang dapat melemahkan kita. Ketika kita fokus pada tujuan bersama dan mengesampingkan perbedaan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang damai dan sejahtera. Hidup dalam persatuan tidak hanya memberikan ketenangan batin, tapi juga memampukan kita untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
Rasulullah bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling tamajus atau menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah sehingga kita menjadi manusia yang merdeka secara hakiki. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa anta tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.